Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Nabi Yesaya. Ini sudah tema yang ke-23. Kita masih di bagian Yesaya pasal 139 itu, nubuat mengenai kondisi kerajaan Yehuda sebelum dibuang ke Babel, ya. Karena nanti ada Deutero Yesaya itu yang pasal 40 sampai 55 itu bicara kepada orang Israel yang di Babel, ya sudah 40 tahun kurang lebih di sana. Kemudian yang Trito Yesaya itu di bagian yang 56 sampai 66 itu bicara kepada orang buangan yang sudah kembali ke Yerusalem. Kita akan membicarakan mengenai raja yang adil. Ini judul daripada LAI, ya, di pasal 32. Ini bagian ini pasal 32 ini bagian yang saya rasa ini sangat bagian penting lah dalam kitab Yesaya ini, yang berbicara mulai dari pasal 28 tentang Yerusalem, ya, termasuk dosa-dosanya, kegagalan-kegagalannya, semuanya itu, dan juga termasuk pemimpinnya, imamnya, nabi-nabinya, semuanya itu, dan hajaran Tuhan yang akan Tuhan berikan. Kemudian bicara juga tentang pemulihan yang akan datang. Dan satu lagi yang paling penting ini saya rasa ini adalah tentang datangnya raja yang akan memerintah menurut kebenaran. Kalau saya baca pasal 32 ayat 1, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Nah, ini pertanyaannya, ini janji Tuhan, ya, kepada umat pilihan Tuhan, Israel, ya, Yehuda tentunya terutama, bahwa akan datang seorang raja yang memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpinnya juga di sini termasuk tentu ada imam, ada nabi, suku Lewi, apa semuanya yang dianggap pemimpin daripada Israel, bangsa, itu akan memimpin menurut keadilan, ya. Nah, ini janji ini memang Daud pernah mendapat janji itu, perjanjian Daud itu biasa disebut, di mana Daud dijanjikan bahwa keturunannya akan terus-menerus memerintah, ya. Itu satu, dinasti jadinya dia punya dinasti, ternyata setiap keturunannya akan raja-raja terus gitu, akan ada satu raja yang memerintah. Kemudian selain dinasti itu ada satu lagi, bahwa nanti ada satu keturunannya, anaknya yang disebut Mesias. Ini yang akan memerintah. Yang ayat ini itu yang dimaksud itu, memerintah menurut kebenaran, ya. Jadi kalau ditarik mundur lagi dari perjanjian Daud mundur kepada perjanjian Musa, atau mundur lagi kepada perjanjian Abraham, maka kepada Abraham dijanjikan olehmu dan keturunanmu, itu Paulus pernah menjelaskan di surat Galatia, itu maksudnya tunggal, seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat. Artinya keturunan Abraham yang dimaksud yang tunggal bentuknya itu adalah Yesus Kristus itu, Mesias, ya. Dan Mesias ini bukan hanya berkat bagi Israel, ya. Terutama memang untuk Israel ini, karena keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Yesus sudah bilang itu jelas, ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya. Tapi Mesias ini menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Surat Galatia menjelaskan berkat Abraham itu akan sampai kepada bangsa-bangsa lain oleh Yesus Kristus. Dan berkat itu adalah roh yang dijanjikan. Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh. Yang sudah waktu Pentakosta itu masih panjar istilahnya. DP, down payment, arabon istilah Yunaninya, panjar. Tapi nanti akan terjadi itu, ya, kepada seluruhnya, seluruh manusia, ya. Nanti kita lihat dulu sebentar, ya. Yang jelas ini janji ini, ini sebenarnya janji yang dinanti-nantikan lah.
Sebab kalau raja-raja keturunan Daud juga ada yang dinastinya itu, ya ada yang jahat, ada yang baik, ya, ya. Kayak kalau Yosia, Hizkia, ya ada beberapa raja bagus, tapi ada yang juga Manasye. Waduh, ini raja jahat banget, ya. Dan ada raja-raja yang jahat lah, jadi tidak bisa, problem itu nggak selesai lah ya, namanya juga raja manusia begini, nggak mungkin dia memerintah menurut kebenaran, ya. Para pemimpinnya juga, nabi palsu itu selalu ada aja tiap zaman. Dan itu biasanya mayoritas. Lebih banyak yang palsunya daripada yang aslinya. Ini yang ajaib juga ini ya. Dalam setiap zaman itu, nabi asli itu pasti lebih sedikit. Cirinya gampang sih kalau ngeliatinnya. Kalau nabi palsu itu pasti ngomongnya damai sejahtera aja. Pokoknya Tuhan berkati kamu, ayolah terus ya, kau akan bikin sukses, kaya, makmur, sehat, apa semua yang baik-baik itu. Nggak pernah dia menegur atau nggak pernah dia melihat situasi yang sebenarnya. Ya contohnya waktu zaman Yohanes Pembaptis dan Yesus lah, itu kan nabi itu. Di zaman itu damai-damai aja itu. Ya Kayafas dengan 70 orang anggotanya memimpin Sanhedrin, ada bayi suci yang hebat luar biasa karena sudah dipugar oleh Herodes selama 46 tahun. Bayi suci itu bagus begitu ya, ada di situ Gamaliel, orang yang sangat dihormati oleh orang banyak, ada di situ Yusuf Arimatia, orang yang kaya, ada juga di situ Nikodemus. Ada banyak orang-orang itu, semua orang-orang Farisi itu dihormati oleh orang banyak. Di zaman Yesus, sebelum Yesus ngomong dan Yohanes Pembaptis bicara, ya. Jadi banyak saya yakin tuh nabi-nabi pengajar-pengajar atau semuanya. Gamaliel kan dia dipandang pengajar ahli Taurat yang luar biasa. Tapi ingat loh, Gamaliel melahirkan seorang Saulus yang menganiaya gereja. Bisa dibayangkan lah itu si Gamaliel itu bagaimana. Biarpun dia bagus, biarpun punya nasihatnya bagus, biarpun dia dihormati oleh orang banyak, cuman hasilnya dia seorang Saulus yang membunuh gereja itu sebelum bertobat ya. Nah jadi, tapi Yesus dan Yohanes Pembaptis melihat. Nabi asli itu selalu melihat dia. Pelihat namanya juga, pelihat nabi ya. Ini ada yang gak beres ini. Di bait suci kan sudah lihat ya, itu semuanya bagus sebelum Yesus datang. Nggak ada orang yang bikin rusuh, orang datang ke sana 3 kali setahun, biasanya orang Israel datang situ harus bawa ini. Mereka di situ kalau orang Farisi bilang kalau nanti kau beli domba, kambing atau apa semua lembu di luar sana, di sini belum tentu tahir. Tapi kalau udah beli di sini di pelataran sini ya, di bait suci ini sudah kami periksa tahir di sini, tapi lebih mahal ya karena itulah dia dagang yang di situ kan. Tapi nggak ada yang protes, nggak ada yang apa. Masyarakat tuh orang Yahudi dia tuh nggak apa, baik-baik saja, ya. Sudah dibikinlah karena orang Yahudi dari beberapa bahkan dari luar Israel itu datang ke sana untuk apa ibadah 3 kali setahun. Jadi uangnya harus ditukar-tukar kalau yang beda uangnya kan. Jadi ada money changer lah di situ di mejanya juga apa semua. Nggak ada damai semua. Ibadah berjalan dengan damai. Orang Farisi literal dengan jubahnya dan apa sebagainya dia. Pokoknya damai aja lah. Ya emang nabi-nabi palsu itu damai-damai, tenang aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nah begitu datang Yesus yang melihat, ini bukan bait suci, ini mah sarang penyamun kata Yesus. Coba bayanginlah bedanya penglihatan itu. Ya jadi saudara kalau dalam dunia kekristenan, kalau ada orang bicara yang asli dia lihat itu aslinya, dia bicara pasti akan dibilang kamu iri, kamu menghakimi, kamu nggak dapat jatah ya, kamu gagal ya, gini ya, macam-macam. Padahal jadi Yesus melihat ini bukan bait suci ini sarang penyamun. Makanya itu lalu didobrak, dibantingin itu di apa meja-meja penukar uang. Dibikin rusuh oleh Yesus. Ya, ini kenapa begitu? Apa Yesus karena iri? Enggak, dia ngelihat kok. Dia ngelihat memang itu terjadi perdagangan atau ada akhirnya semuanya merampok, perampok, pencuri itu orang Farisi, Yohanes pasal 10. Tapi masalahnya enggak ada yang lihat sebelum nabi yang asli datang. Itu persoalannya. Jadi kalau dalam kekristenan ini damai-damai saja atau bahkan ada janji-janji, oh tenang nanti akan ada pencurahan roh akhir zaman.
tuayan jiwa dalam arti seluruh banyak bertobat, nanti bangku-bangku denominasi penuh dan sebagainya. Itu cuma omong-omongan yang nyenengin telinga aja. Nggak ada terjadi gitu. Nanti kalau saya sempat bisa bicara dulu situ akhir zaman sebelum kedatangan si raja atau raja yang memimpin kebenaran ini, kedatangan Tuhan ya. Jadi tapi yang jelas ada janji. Ada janji yang bahkan seluruh makhluk nanti ini nih. Raja yang adil, pemimpin nanti akan timnya. Ini raja ini punya timnya. Ini rajanya satu, ya tentu yang memerintah kebenaran. Nanti ada para pemimpinnya yang memimpin timnya ya. Yesus dan tubuhnya atau gereja pemenang itu. Memimpin menurut keadilan ya. Nah, sebelumnya itu mari kita melihat dulu kondisi ya. Ini harus dibukakan dulu ya, kondisi Israel ini kondisinya di zaman Yesaya ini bicara. Yang pertama, mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Karena di zaman waktu Yesaya dipanggil itu kan dia dibilang panggilan Yesaya itu divonis oleh Tuhan bahwa orang itu matanya akan dibutakan, telinganya akan dibikin tuli sehingga nggak mendengar. Makanya sampai Yesaya nanya, sampai kapan Tuhan? Dia bilang gini ya, pasal 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Ini termasuk para nabinya, para imamnya, bangsa itu semua. Dibikin keras hatinya, dibikin telinganya berat mendengar, dibikin matanya melekat tertutup, buta lah istilahnya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan baru Yesaya ayat 11 nanya, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama nih Tuhan? Tuhan bilang sampai kering habis itu bangsa itu. Tapi katanya nanti ada setelah habis kebinasaan itu, baru katanya nanti ada tunggul tinggal berdiri pada waktu itu. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi setelah ditebas itu Israel semua nanti akan muncul remnan, istilahnya remnan sisanya, tunas yang kudus. Nah, inilah yang dimaksud ini raja yang adil dengan timnya. Jadi emang ini yang mesti ditebas dulu ini. Ya, nabi-nabi palsu, imam-imam palsu, bangsa yang keras kepala. Ya dibilang di sini hanya ingin dengar yang banyak. Ini bangsa ini juga udah saya bicara di sini. Dia bilang mengatakan ini bangsa ini Israel, jangan menilik kepada para pelajar, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis dan lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ini bangsa itu sudah dibikin buta matanya buta, telinganya berat mendengar, sehingga mereka mau dengar yang enak-enak aja. Ya, beginilah kondisi yang pertama ya, sebelum nanti datang ini raja apanya ini yang dijanjikan ini. Kedua, terus hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang. Lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Jadi sebelum datangnya ini ada orang-orang yang terburu nafsu aja, nggak tahu nimbang-nimbang, lidahnya juga gagap, nggak bisa bicara dengan jelas. Kemudian yang ketiga, sebelum datangnya ini ya, raja ini, orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Jadi sebelum datangnya raja ini orang bebal akan dianggap orang yang berbudi luhur. Orang penipu akan dikatakan terhormat sebelum datang raja. Itu kayak Yesus itu. Sebelum Yesus datang, Sanhedrin itu ya, orang-orang terhormat itu. Kayafas dengan semuanya itu. Saya bilang tadi, Gamaliel, Yusuf Arimatia, Nikodemus, dan berapa orang-orang itu orang-orang yang dihormati. Mereka punya sekolah kerabian itu. Ya, jadi mereka punya kekuasaan juga. Orang Roma kasih kekuasaan juga, bukan hanya kekuasaan dalam bidang agama, dalam politik juga bisa menghajar orang kalau dianggap sesat. Artinya ini orang terhormat ini. Tapi mereka inilah yang bunuh Yesus ini. Makanya mereka ini sebenarnya bukan orang terhormat. Kayafas itu dengan semuanya itu orang bebal, tapi dipandang berbudi luhur. Itu semuanya penipu itu, orang-orang Farisi, tapi dikatakan dianggap terhormat oleh orang banyak. Nah itu sebelum Yesus datang. Tapi setelah Yesus datang barulah kelihatan ini.
makhluk-makhluk ini sebenarnya ini yang bunuh Yesus itu kan, nah itu udah kelihatan tuh dia. Betapa mereka itu pencuri, perampok, orang bebal, penipu. Ya, gimana kalau seandainya ini saya terapkan dalam kekristenan? Ya, ada nggak itu orang-orang bebal tapi dianggap berbudi luhur, orang penipu, ya, tapi dianggap terhormat? Kalau saya sih nggak ragu mengatakan banyak mah dalam kekristenan, orang bebal, penipu, pencuri, perampok tapi dianggap pengajar. Terhormat ya, karena jabatannya, karena kekayaannya, karena penampilannya, karena sekolah teologi dan sebagainya. Banyak itu. Ya, banyak. Enggak ada sesuatu yang baru sih sebenarnya. Apa yang dikatakan di sini ya itu juga yang terjadi saat ini ya. Barangkali bentuk-bentuknya yang beda, tapi esensinya ya sama aja. Ya. Kemudian di sini lagi yang nomor 4. Ini orang para pemimpin ini mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Nipu gitu. Ya, tentang Tuhan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, ini dong, apa yang ditabur jangan dituai kan? Ya naburlah. Masa nggak nabur? Itu bohong tentang Tuhan. Karena Tuhan itu tanpa kita menabur. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Nggak ada yang menabur dunia ini. Nggak ada yang ngasih uang sama perpuluhan lah, macam-macam lah dunia ini yang kasih sama Tuhan. Nggak ada. Dan memang Tuhan nggak butuh uang. Ya, begitu besar kasih Bapa. Ini dunia ini ketika itu sedang berdosa, sedang jahat-jahatnya, sedang bunuh-bunuhan. Itu Bapa begitu besar kasihnya dan memberikan Yesus Kristus, anaknya, kepada dunia ini. Jadi kalau ada orang yang ngomong, banyak kan tuh, kasih perpuluhan dulu supaya diberkati, jangan curi uang Tuhan, katanya. Dari mana? Ini tapi dianggap benar. Karena dia pintar ayat-ayatnya dikutip lah ini kan. Gua sulung lagi ya, macam-macam lah. Ini penipu-penipu ini itu dianggap terhormat dalam kekristenan. Terhormat, betul-betul terhormat. Dan dia mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Tuhan itu enggak butuh itu. Tuhan sudah mengasihi. Ketika manusia seluruhnya sedang berdosa, bukan sedang kasih perpuluhan. Bukan sedang kasih buah sulung. Sudah dikasih Tuhan, langsung ditipu lah sama si penipu-penipu ini. Kau harus ngasih uang ya. Ingat, kalau kau makan di sini, makan di restoran Padang kan bayar. saya sering ngutip dikit, karena lucu bagi saya gitu. Bukan lucu tapi bebal juga, kurang ajar juga. Ya. Ini mengatakan yang bohong tentang Tuhan. Tuhan tidak butuh perpuluhan dulu, kasih uang itu terus kasih buah sulung, kasih. Engkau kasih dulu ya, nanti Tuhan akan mengasihi engkau. Siapa bilang? Dia sudah memberkati kita. Semua orang sudah diberkati, bahkan diberikan, enggak tanggung, diberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Terus gitu udah masuk denominasi, langsung dikasih aturan. Ini kan organisasi punya saya nih ya. Kalau orang lain ngomong sih nggak apa-apa katanya, ada cupeng. Kalau orang lain ngomong soal buah sulung biarin aja. Tapi kamu di sini kan, nah, ayo muliakan Tuhan dengan hartamu. Ini orang-orang yang begini nih mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, pasti nanti akan kena ini. Inilah penipu itu. Berkeliaran dalam kekristenan banyak sekali. Mayoritas malah begitu, ya. Karena udah dianggap benar. Ngomong begitu sudah dianggap benar. Karena dia sukses toh, makmur, lihat aja kaya. Arahnya bisa ada dengan bangga aku bisa dalam pelayanan ratusan miliar aku tarik uang jemaat. Dari mana lah di ajaran ini dia dapat hak narik uang sampai ratusan miliar, bahkan triliun ada ya. 4, kasus itu 4,7 triliun atau apa begitu. Tapi itu orang terhormat loh, justru jangan salah. Ya, penipu, pencuri, perampok dalam kekristenan itu bukan orang yang perampok-perampok di bis itu. Kalau dulu saya di bis perampok ketahuan, biasanya bawa map. Nah itu udah mulai mukanya ya tetaplah preman lah, muka lusuh lah. Tapi kalau kekristenan enggak gitu penipunya. Garongnya tuh nggak begitu dalam kekristenan. Makanya banyak ketipu orang. Ya. Kalau orang yang hanya dipanggil aja kena lah udah. Tapi kalau umat Tuhan yang dipilih,
Nah, banyak yang dipanggil nih, sedikit yang dipilih. Oh dia ya, orang yang dipilih itu ada di sini. Apa urapan oleh Sang Roh Kudus yang akan mengajari dia segala sesuatu. Dia lihat dia ini tajam nih, dia mendengar suara gembala yang sejati. Kalau suara perampok, pencuri, dia nggak respon dia. Ya. Jadi ini nomor 4. Nomor 5 di sini, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minum. Ini nih, saya kasih tahu ya. Sebelum Yesus datang ini pemimpin ini bicara agama ya. Agama ini bikin perut kosong, perut orang kosong, orang haus. Saya tanya dulu. Atau kita lihat dulu lah dalam gereja mula-mula. Itu nggak usah kita baca tuh ayatnya. Cara hidup gereja mula. Mereka mengumpulkan uang nggak? Kumpulin. Tapi dengan cara siapa yang tergerak aja. Apa yang digerakkan Roh Kudus. Ada yang punya 2 ladang, kasih 1. Ada yang punya 2 rumah, kasih 1. Kumpul. Itu uang bukan untuk para pemimpin. Bukan. Yang utama untuk kasih bagi-bagi ke setiap orang sesuai kebutuhannya. Kalau janda orang miskin secara khusus itu sering itu, bukan sering, itu rutin, itu harus ya, karena ya namanya juga janda yatim piatu, ya enggak, yang mau nggak mau harus. Dan itu makan aja kadang-kadang mereka udah susah. Makanya waktu Yesus khotbah tuh mereka emang betul-betul rata orang miskin itu yang ikut Yesus itu waktu berombong-berombong itu orang miskin rata-rata. Makan pun udah susah. Jadi harus tiap hari itu dikasih ya, untuk ada pembagiannya lah, rutin. Jadi uang yang terkumpul terutama untuk dibagi lagi supaya ada pemerataan. Agar jangan ada perut yang kosong nggak diisi. Dan ada yang haus nggak dikasih minum. Pemimpin itu nggak pernah mau bangun gedung. Dalam 200 tahun pertama nggak ada pemimpin gereja yang bangun-bangun gedung. Buat apa? Gereja nggak butuh gedung. Gereja butuh duit supaya uangnya dibagi-bagi kepada orang-orang yang susah. Supaya kesimpulannya gereja menolak. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Itu kesimpulannya. Tapi kalau dalam kekristenan sekarang uang untuk apa yang utama? Coba deh. Ini saya udah 45 tahun ya kayaknya berlalang buana dalam kekristenan. Jangan tipu-tipu lah. Untuk apa uang itu? Kumpul sampai ratusan miliar, sampai triliun lagi. Buat apa? Kalau bukan buat kemuliaan para pemimpinnya itu. Ya bangun gedung lah bang. Inilah. Yang utama tuh bukan untuk janda-janda orang miskin, bukan. Tapi sudahlah, puji Tuhan lah ya. Umat pilihan Tuhan gak ketipu itu aja lah. Tapi inilah kenyataannya, sebelum raja ini datang, ya beginilah kondisinya. Tapi ketika Yesus datang, yang pertama itu ya, datang situ, mulai terbongkarlah siapa sebenarnya ahli Taurat orang Farisi itu. Bagi yang melihat ya, bagi umat pilihan baru tahu, oh gitu tuh ya, begitunya rupanya ini. Waktu makanya saya bilang kau itu kayak kuburan. Saudara tahu kan kalau kuburan itu luarnya tuh sangat bagus. Saya sering lewat, soalnya kadang-kadang itu saya lewat kalau olahraga, saya lewat kuburan itu, di tengahnya saya lewat. Berkali-kali saya lihat nggak pernah ada kuburan tuh jelek depannya itu. Pasti dirawat soalnya. Memang dibayar kan sama keluarga. Jadi dirawat. Ya rumputnya bagus, ya ada kadang fotonya, ada bunganya ini, bagus. Tapi itu ada 2 meter lagi di bawah situ. Apalah itu, bangke dan kayak gitulah kata Tuhan Yesus, engkau tuh kayak gitulah. Di depan orang banyak, engkau tuh bagus sekali. Seorang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, terhormat, apa semua, punya jabatan, punya kekayaan. Tapi kalau di dalamnya itu, Peter Tan sudah pernah itu dapat kewahyuan begitu. Dia lihat orang bagus, terhormat, kaya, diberkati lah, kelihatan apa semua. Lahiriahnya. Rupanya manusia itu ada 2 kan. Ada manusia lahiriahnya yang tampil ini, yang kelihatan sama orang ini, yang dinilai oleh orang banyak ini. Karena orang banyak nggak nilai yang di dalam. Nggak mampu dia, orang banyak nggak mampu lihat. Hanya pelihat, itu nabi-nabi yang dapat pewahyuan dia bisa lihat. Waduh, nah ini si Peter Tan lihat, di dalam manusia-manusia yang disebut jubah agama, yang berjubah agamawi. Di dalamnya itu perampok, semuanya itu. Nanti kita akan lihat. Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan.
Bagi kita umat pilihan Tuhan, kita senang lah. Tuhan, kapan lah ini Engkau datang? Aku rindu Engkau datang. Bukan sok kita menantang Tuhan. Kita rindu kebenaran. Karena Tuhan bilang kalau Tuhan datang menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal kebenaran. Yesaya 26 ayat 9. Ya. Jadi kita menunggu Raja yang adil ini datang. Ya memang Yesus sudah datang. Ya itu. Nah, orang Kristen menantikan kedatangannya yang kedua. Hanya ini konyolnya, kedatangan yang kedua itu kedatangan yang jasmani gitu, ngangkat orang apa semua. Saya udah tulis kedatangan Tuhan ini. Ada 30 halaman ini. Kalau saudara mau bisa saya kirim kopinya. Tapi istilah itu saya hanya singgung sedikit aja ya sebelum ini ya. Ambil kesimpulan. Kedatangan itu istilah Yunani ada 6. Pertama parousia, ini istilahnya muncul 24 kali ya. Ya, artinya itu kehadiran ya. Baru Yunani yang kedua tuh apokalipsis. Ini juga berasal dari kata apokalipto yang berarti menyingkapkan. Adanya pewahyuan ya. Kedua, yang ketiga epipenia. Ini muncul 6 kali. Itu artinya manifestasi, termanifest ya. Panero, erkomai, eko. Intinya nih kedatangan ini nggak pernah disebut kedatangan jasmani, nggak ada. Kalau saudara mau pelajari ini gampang kok. Ini 32 halaman itu. Sebentar, kalau emang benar-benar mau tahu ya, karena kedatangan istilah kedatangan kedua kali itu yang sering diomongin dalam kekristenan ini nggak ada istilah kedua kali itu nggak ada, karena Yesus terus datang. Memang ada puncaknya itu. Kalau Israel itu Paskah, jadi datang yang pertama itu sebagai anak domba. Yang kedua kedatangannya dalam bentuk Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Baru yang ketiga nanti Pondok Daun. Ini yang puncaknya ini. Disitulah dia Raja yang adil ini datang. Di dalam dan melalui para pemimpinnya ini, tidak secara jasmani. Itulah dia yang diuraikan dalam Roma pasal 8 itu. Ini kita baca lah sebelum kita ambil kesimpulan ini. Roma pasal 8 ini sering saya baca ini. Pasal 8 ayat 19 sampai 21. Karena makhluk ciptaan itu telah ditundukkan kepada sia-sia, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menundukkan atas dasar pengharapan. Ayat 19. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan manifestasi putra-putra Elohim. Jadi ini kedatangan Tuhan yang ini ya, manifestasi di sini nih, yang 6 istilah Yunani ya, mesti dipelajari juga sih di sini. Jadi itulah kedatangan Tuhan ini, Roma pasal 8 ini, yang di dalam dan melalui putra-putranya tampil di muka bumi. Para pemimpin ini. Nah, inilah dia akan memberikan, di sini dikatakan makhluk ciptaan sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi putra-putra ini akan memerdekakan seluruh ciptaan. Karena Yesus itu kan bukan menjadi berkat buat Israel aja, tapi untuk seluruh manusia. Nah, ya. Ini luar biasa ini. Kita menunggu itu saat. Bahkan seluruh makhluk, walaupun dia ngerti nggak ngerti, itu tetap dia mengeluh kan, beban berat kehidupan ini kan. Kehidupan di alam kesia-siaan, di alam maut ini. Hidup susah ya. Kata orang cari uang haram aja udah susah. Apalagi cari uang yang halal. Susah. Ya. Jadi hidup itu berat ya. Kata kita Ayub juga bilang itu emang benar, hidup itu berat ya. Nah, walaupun Yesus datang ya, akan kuberikan kau beban. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berat, kata Yesus. Aku akan berikan kelegaan. Ya kalau hidup dalam Yesus Kristus, dalam Kristus ya. Kalau enggak kan hidup itu berat. Nah, seluruh makhluk ini berat dan dia menantikan sebenarnya kemerdekaan, kebebasan. Tapi ketika datang nanti Yesus itu, yang kedua kali ya, tanda kutip lah ya, karena orang Kristen umumnya udah ngertinya begitu. Datang di dalam dan melalui putra-putranya. Nah, disinilah terjadi suatu ministry, suatu pelayanan yang memerdekakan ciptaan. Oh, ini dahsyat sekali ya. Tapi yang jelas sebelum kedatangannya itu beginilah kondisinya. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali di sini nih, keadaan manusia atau keadaan kekristenan itu kayak gini nih. Di Paulus membuat ini 2 Timotius pasal 3. Ini judulnya keadaan akhir zaman. Bukan, ini judulnya keadaan dunia kekristenan di akhir zaman itu. Lihat, orang tuh ayat
Ayat kelima tuh dia mengenakan suatu bentuk kesalehan tapi memungkiri kuasanya. Udah mereka yang selalu ingin diajar ya. Lalu ingin diajar ya. Dia ikut seminar, ikut ini, tapi nggak pernah mengenal kebenaran. Udah gitu sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Ini untuk umat Tuhan ini ya. Ini nubuat untuk umat Tuhan, untuk kondisi kekristenan sebelum datang Raja yang adil itu ya. Bukan akan terjadi pencurian tuayan akhir zaman, seluruh jiwa diselamatkan, banyak yang bertobat, pencurian roh akhir zaman. Ya itu para pemimpin senang ngomong gitu karena dia pikir berarti gedung-gedung denominasi bangku-bangkunya penuh sesak. Nah kalau penuh sesak orang kan berarti duit masuk. Ajarannya udah juga. Bukan, makin hari dunia kekristenan kan makin busuk. Membusuk, yang kudus tambah kudus, yang dipilih Tuhan itu, yang cemar tambah cemar ya. Makin kelihatan dia aslinya, itulah dia. Ya, kondisi dunia makin kelihatan aslinya. Yang dulu kelihatannya bagus, nah baru kelihatan di ujung-ujungnya, waduh. Ternyata pencuri dan perampok juga nih. Nah, itulah dia. Sebelum datang Raja yang adil. Namun ketika nanti datang dia, istilah kelepasan, istilah kelegaan ya. Begituanlah ya. Haleluya. Amin.